Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Pemirsa, narasumber kita yang akan hadir tengah-tengah kita ini sudah bereaksi nih Pak Ustadz. Sudah kesurupan, bilangnya katanya aku nggak mau keluar, aku mau nantang Ustadz Danu aja. Wah, sempat ngaku le siluman ular dari pantai selatan katanya Pak Ustadz. Pantai selatan itu biasanya bukan siluman ular. Biasanya apa Pak Ustadz? Orang yang tiduran di pinggir pantai. Bener-bener. Iya. Atau enggak siluman kerang kali ya. Iya. Coba Pak Ustadz, langsung nanti kita yang narasumber. Tarik Mang. Tarik, silakan. Kenapa ini lompat-lompat terus dari tadi ini? Coba. Katanya nantang. Mau lawan Ustadzah. Iya. Tadi nunjuk-nunjuk produser juga nih Pak Ustadz. Katanya nantang. Ini Ustadz Danu nih. Iya. Gak mau keluar ini. Mau lawan Pak Ustadz aja. Bener. Mau lawan Pak Ustadz langsung. Ini sebenernya mau apa enggak sih antara getek sama ngangguk disamar nih? Mas, Ya? Mas suaminya nih. Iya, suaminya. Nah, Mas namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Sukir, usia 37 tahun dari Surabaya. Siapa? Sukir, Oh, Pak Sukir. Ya. Istrinya namanya siapa? Winarti. Dua-duanya sama orang Surabaya ya. Iya. Oke, boleh lebih dekat lagi sama istri. Nah, oke. Ini dari tadi di belakang studio udah begini. Dari kelihatan tadi sudah gemetar, sudah lemes dia. Gemetar, lemes. Ya, pengen pulang, pengen balik, pengen pulang. Pengen pulang, kenapa pengen pulang? Takut lah, Takut sama? pas badannya. Loh, katanya nantangin saya, gimana sih? Tapi jangan aja kan Mas yang nantangin Pak Ustadz tadi. Ada urusan apa? Suaminya nantangin Pak Ustadz. Udah berapa tahun, Mas? Sakitnya ini sudah 12 tahun, Pak. Pas 12 tahun. 12 tahun? Iya. Mas Sukir menikah udah berapa tahun? Menikah sudah 14 tahun. 14 tahun. Oh, lumayan lama ya. Oke. Berarti ini kalau mau kesurupan tuh ngomong apa sih, Mas? Kalau kesurupan ngomong mau pisah sama saya. Oh gitu. Lainnya apa lagi selain mau pisah? Lainnya Ngomong gini mamanya, aku mau pisah sama kamu gara-gara amplopmu ada di mobilmu gitu apa? tidak. Aduh, asik Katanya pagi-pagi itu. Dia sudah ditunggu sama orang lain. Itu Oh gitu. Ya. Oh, ini ada masalah di masa lalu. Maksudnya sama mantan, Mas. Mantan pacarnya Mbak Winarsi. Iya, kalau orang pintar bilangnya gitu. Kenal nggak sama mantannya? Saya tahu orangnya cuma nggak berapa kenal. Oh, cuma tahu aja Tahu gitu ya. aja. Iya. Oh, mau pisah, kalau kesurupan bilangnya mau pisah sama kamu karena udah ada yang nunggu. Barangkali orang yang Terminal. itu dia. Mau kemana tuh Pak Ustadz? Mungkin kalau ke orang pinter, pengobatannya tuh gimana Mas? Kalau ke orang pinter? Kalau udah kemana aja? Kok dukun ke kiai atau di rukyah udah belum? Sudah, Pak. Sudah Berapa kali? 10 kali lebih. 10 kali lebih. Oh, Mbak. Ayo coba aja, Mbak, kita baca-bacain aja coba. Makanya kalau ini kan sebenarnya ini kita pahamkan gitu ya nih. Padahal yang namanya teman-teman rukyah itu mencoba, tapi emang belum bisa. Nih kenapa belum bisa? Satu, itu dukun itu ada di tubuhnya Mbak Winarsi. Dukun itu ilmunya itu ada itu di dadanya itu. Nah itu kalau memang teman-teman itu mau tahu saya kasih tahu. Nah gimana cara mengeluarkan ilmunya dukun yang ada di dada yang selalu memantau Mbak Winarsi? Nah gimana coba caranya? Makanya kalau saya kan pernah ditanyain tuh, nah Ustadz gimana doanya? Oh nggak pakai ayat Quran loh. Saya itu kalau memang ada cara mengeluarin itu ada dalam Quran, saya akan baca Cara spesifiknya gitu, Iya, ya? cara spesifik itu akan saya baca pasti. Nah selama ini saya juga membaca belum pernah ketemu. Gimana ya?
di situ ada benda, ada pocong, ada tulisannya orang sasaran. Gimana caranya menghancurkan itu kan nggak tahu juga. Iya benar. Kan gitu ya. Harus Jadi detail soalnya itu ya. Padahal harus detail. Kalau ini ada ilmu. Kalau memang ilmu yang di dada ini memang memantau terus setiap harinya, ya saya secara harfiah ya tahu itu ilmu lah istilahnya, secara harfiah biasa. Kenapa? Makanya nggak akan pernah bisa disembuhkan. Siapapun, walaupun dia dukun, dia nggak tahu itu ilmu, atau namanya seorang yang dianggap itu kiai, dia nggak tahu, ya nggak akan bisa. Ilmu itu harus dihancurkan. Betul. Ilmu itu harus dihancurkan, itu aja kuncinya. Kemudian Pak Ustadz juga menganalisa dari kata-kata juga. Seperti tadi, mau nantang Pak Ustadz, biasanya kalau sudah ada kata-kata tantangan seperti itu, biasanya dukun ya Pak Ustadz? Ya biasanya dukun. Kalau jin itu jarang yang seperti itu. Coba, gimana? Pak coba tanya lagi sama yang di hati sekarang, masih mau ngelawan Pak Ustadz nggak gitu? Masih mau nantang Pak Ustadz nggak? Enggak. Maunya apa sekarang, coba tanyain sama yang di hati. Mau keluar nggak? Nggak mau, berarti udah saya potong-potong aja kalau gitu. Mau keluar nggak mau dipotong-potong nggak mau, maunya apa? Maunya enak aja nih. Jadi gimana nih? Kasihan rumah tangga Pak Sukir ya Pak Ustadz ya? Iya. Dibikin-bikinin terus. Apa loh? Pak Sukir? Hah? Gimana? Saya dengar. Untung ninggalin amput. Untung ninggalin amput. Ya, inilah yang harus kita ketahui. Jadi seseorang itu harus paham. Sebenarnya kenapa saya bercerita di Siraman Kolbu itu, saya mendoakan. Saya bilang, saya mendoakan. Doa itu memang tergantung keadaan apa yang terjadi. Kalau mamanya naik kendaraan, ya mohon diberi keselamatan. Mamanya kalau anaknya mau tes, ya mohon mudah-mudahan tesnya lulus, kan seperti itu. Doa itu apa yang terjadi aja kita doakan. Nah seperti ini ya, karena pengalaman kan udah tahu. Ini ada ilmu dukun-dukunnya. Kemudian ada kalau yang bikin usaha rumah tangga itu biasanya jenisnya ular, kan? Tumbal, bisa jadi tumbal nggak? Tumbal bisa. Perutnya sering sakit nggak itu? Iya. Sering sakit. Sering kuwak gitu. Mohon maaf, sering terasa sakit di bagian organ. Betul, di situ. Iya. Iya, jadi tumbal. Nah, tumbal itu orang itu bisa nggak dia pengalaman itu menyelesaikan tumbal, kan begitu. Orang ya, mau dukun kayak, mau siapa kayak yang dipanggil orang kiai kayak, atau teman-teman rukyah kayak, tahu nggak ngeluarin tumbal itu gimana gitu. Karena memang tempatnya dia visit. Baik. Ya. Oke. Pertanyaan lu maksudnya nih pemirsa, rumah tangga sudah berjalan 14 tahun, keluar seperti ini 11 tahun, selalu ketika kesurupan minta pisah sama suami. Ini kan kasihan sebetulnya. Masa lalu yang tidak bisa menerima bahwa Mbak Winarsi sudah menjadi milik orang lain, tidak bisa diterima, akhirnya melakukan cara-cara yang musyrik. Sejauh ini belum mau keluar, kemudian belum mau menyerah juga. Entah apa yang diinginkan oleh ilmu dukunnya. Apakah nanti akan betul-betul melawan Pak Ustadz, atau bisa jadi pengen keluar dengan sukarela. Seperti apa, jangan kemana-mana, tapi Siraman Kolbu, sejukkan hati. Ayo coba aja, Pak, kita baca-bacain aja coba. Makanya kalau ini kan sebenarnya ini kita pahamkan gitu ya nih. Padahal namanya teman-teman rukyah itu mencoba, tapi emang belum bisa. Nih kenapa belum bisa? Satu, itu dukun itu ada di tubuhnya Mbak Winarsi. Dukun itu ilmunya itu ada itu di dadanya itu. Nah itu kalau memang teman-teman itu mau tahu, saya kasih tahu. Nah gimana cara mengeluarkan ilmunya dukun yang ada di dada yang selalu memantau Mbak Winarsi? Nah gimana coba caranya? Makanya kalau saya kan pernah ditanyain tuh, nah Ustadz gimana doanya? Oh nggak pakai ayat Quran loh. Saya itu kalau memang ada cara mengeluarin itu ada dalam Quran, saya akan baca cara spesifiknya gitu. Iya, cara spesifik itu akan saya baca pasti. Nah selama ini saya juga membaca, belum pernah ketemu. Gimana ya? Di situ ada benda, ada pocong, ada tulisannya orang sasaran. Gimana caranya menghancurkan itu kan nggak tahu juga. Iya benar. Kan gitu ya. Harus jadi detail soalnya itu ya. Padahal harus detail. Kalau ini ada ilmu. Kalau memang ilmu yang di dada ini memang memantau terus setiap harinya, ya saya secara harfiah ya tahu itu ilmu lah istilahnya, secara harfiah biasa. Kenapa? Makanya nggak akan pernah bisa disembuhkan. Siapapun, walaupun dia dukun, dia nggak tahu itu ilmu,
atau umpamanya seorang yang dianggap itu kiai, dia nggak tahu ya nggak akan bisa. Ilmu itu harus dihancurkan. Betul. Sebagai penutup video ini, saya sampaikan bahwa tujuan saya membuat konten atau unggahan ini adalah untuk membunuh lupa. Karena saya sudah tua, biar ada kegiatan, tidak pikun, ya ini usaha saya. Agar Allah memberikan mudah-mudahan keterangan, ketenangan jiwa, panjang umur, dan bisa beribadah, dan terutama juga bisa berguna bagi orang lain. Yang kedua, akan meninggalkan jejak digital, yaitu mudah-mudahan saya memiliki amal jariah melalui ilmu ini, ya, sehingga ini bisa bermanfaat walaupun saya sudah meninggal, masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, yaitu saya bertujuan meningkatkan keimanan kepada anak cucu saya, dan juga jangan sampai kejadian yang jelek ini terjadi lagi pada orang lain, sehingga kita ambil hikmah dari kejadian yang sudah ada. Orang lain akan mendapat pengalaman dan tidak terjebak dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian pesan saya, ya, jangan lupa ketika Anda mendapatkan masalah itu Anda sholat 2 rakaat, apakah itu namanya sholat hajat ataupun sholat mutlak. Kemudian Anda berdoa setelah sholat, ya, doa itu disertai mungkin dengan sholawat, dengan ini mendengarkan video ini. Kemudian Anda berikhtiar dan bersabar, ya. Yang terakhir, ya, saya doakan mudah-mudahan Anda, keluarga Anda, kita semua diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang halal dan berlimpah, dan bisa membantu orang lain. Kemudian disclaimer-nya, bahwa mungkin dalam video ini ada kesamaan ide. Ya, kalau itu baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik, saya mohon maaf. Ya, kemudian yang kedua, saya bukan ahli apapun dan bukan kiai. Jadi mungkin saja banyak yang keliru. Kalau ada yang baik, itu datang dari Allah. Kalau ada yang tidak baik, itu kebodohan saya, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul, gambar, dan captionnya mungkin berbeda dengan apa yang terkandung di dalam isinya. Saya mohon maaf, mungkin saya hilaf, atau mungkin saya sengaja karena itu untuk daya tarik. Ya, mudah-mudahan Anda memaklumi. Yang keempat, bahwa unggahan ini terutama adalah untuk anak cucu saya, famili saya, keluarga saya. Tetapi manakala ada dari di luar keluarga saya yang kemudian berminat, tertarik, dan digerakkan oleh Allah masuk di channel saya, dan Anda merasa dapat manfaat, alhamdulillah, silahkan dan terima kasih atas perhatian Anda. Kemudian yang kelima, itu adalah pendapat pribadi mungkin, ya, sifatnya subjektif, jadi mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan dan Anda inginkan. Itu semua mungkin salah saya, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya doakan mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan di dunia ini diberikan keberkahan oleh Allah, dan Allah memaafkan semua dosa kita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.